Jadi memiliki ijazah seluruh kampung tahu. Kalau memang punya ya. Kalau memang punya seluruh kampung itu tahu. Jadi bagaimana orang kalau punya ijazah kok malah dianggap disembunyikan itu seperti apa masalahnya? Itu dari sudut kultur itu namanya penyimpangan budaya. Penyimpangan budaya itu terjadi karena ada sesuatu yang namanya penyimpangan perilaku psikologis. Kok bisa negara sebesar ini ribut mengenai ijazah, so-called ada yang bilang palsu, ada yang bilang asli. Roy Suryo bilang 99,9% palsu, yang sana bilang asli, ngotot. Bahkan ngototnya itu ditampilkan juga ijazahnya dan ternyata source-nya nggak jelas. Nah, saya silakan Kang Sobari mengeksplor ide ini, isu ini. Dan termasuk tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Ada Roy Suryo, KRMT tadi, Kanjeng Raden Mas Tumenggung. Kan menarik tuh kalau kita melihat antropologisnya. Betul. Ada Dr. Tifa, seorang epidemiolog, ya, epidemiologis, ya, seorang ahli penyakit, ya. Kemudian juga seorang sosial neuroscience, dan mau mengembangkan ilmu baru namanya neuropolitika. Jadi politik yang dikaitkan dengan otak. Bagaimana kita melihat sebuah statement yang dikeluarkan dari tokoh politik berdasarkan microface dia, istilahnya macam-macam lah. Kemudian ada juga seorang Rismon Hasyolan Sianipar yang S3 dari Jepang. Betul. Jadi mereka ini orang terdidik semua dan sangat UGM alumni, ya kan? Nah, silakan Kang. Ini Kang Sobari bisa melihatnya secara antropologis apapun. This is your turn to explain. Silakan, Kang. Melihat ijazah tadi ya. Ya, dan aktor-aktor yang kemudian terlibat di dalam, termasuk Jokowi. Karena Kang Sobari ini ternyata this is the president, a novel written by Muhammad Sobari, inspired by the president called Joko Widodo, barangkali sekarang sudah berubah. Silakan Kang, silakan. Menarik ini, Kang. Mengenai majalah ijazah ya. Kita start dari ijazah. Bung, di Republik ini kalau kita mulai dari zaman ketika merdeka, kita ini bangsa yang pendidikannya sangat rendah. Apalagi pendidikannya orang kampung seperti Jokowi, gitu. Itu kalau punya ijazah, jangankan ijazah Gajah Mada, SMA saja, itu simbol upward mobility. Mobilitas ke atas. Mobilitas vertikal. Ya? Mobilitas vertikal itu simbol yang sangat bergengsi. Bahkan jangan SMA, Bung. Waktu orang bebas BH, buta huruf, bebas buta huruf. Jadi BH itu buta huruf ya? Bebas buta huruf aja itu sudah gambaran dari sesuatu yang namanya perubahan dari masyarakat yang buta huruf menjadi melek huruf. Itu gambaran dari masyarakat kita yang merayap-rayap ke atas menjadi golongan yang namanya kaum literati. Kaum yang melek huruf, kaum yang melek ilmu pengetahuan, kaum yang melek dunia dalam keseluruhan ini. Jadi kalau wong desa, desa Kluthuk, kok sekolah di Gajah Mada, dan kemudian punya ijazah Gajah Mada, satu kampung itu pesta, memestai dia, itu kebanggaan seluruh kampung. Kalau perlu, barangkali seluruh kabupaten. Itu fenomena tahun berapa itu? Ya, fenomena tahun 60-70-an lah, masih semacam gitu. Itu ada yang namanya upward mobility. Karena kita ini kan suatu masyarakat yang maju itu mengalami perubahan
maju, 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 maju. Oke. Maju itu ada yang hanya datar, tapi itu ada yang vertikal. Nah begitu Bung. Jadi memiliki ijazah seluruh kampung tahu. Oke. Kalau memang punya ya. Oke. Kalau memang punya seluruh kampung itu tahu. Bahkan tadilah minimal seluruh kecamatan. Oke. Minimal seluruh kecamatan. Karena saya ingat tuh, Kang. Misalnya saya di Sumatera, nama kampung saya namanya Lorong Bugis. Memang jarang sekali bisa di bawah tahun 80-an. Ada yang bisa sarjana itu jarang sekali. Jadi kalau satu kampung itu ada yang tamat sarjana, luar biasa. Apalagi sarjana negeri gitu. Iya. Wah, orang langsung hormat banget. Betul. Ya, oke, silakan teruskan. Dan begini, gambaran orang-orang di kampung saya. Nah, kampung di mana itu? Di Bantul. Bantul ya, oke. Itu saya kan sekolah di UI, Bung. Oke. Bukan di Gajah Mada. Ya. Tapi orang kampung saya, ya, itu tahunya saya ini sekolah di Gajah Mada. Oke. Jadi, wah, ini Gajah Mada ya, gitu. Tapi kalangan muda terpelajar, guru, oh jangan, dia bukan Gajah Mada, dia itu UI. Sudah dijelaskan gitu. Tapi yang orang tua bilang apa? Iya, maksudnya Gajah Mada yang di Jakarta. Oke. Oh, maksudnya Gajah Mada. Jadi semua yang universitas. Nah, itu pokoknya Gajah Mada. Gajah Mada, oke. Nah, kayak merek sepeda Pasta motor. Gigi. Ya, odol. Honda motor semua Honda. Nah, begitu cara antam kromo terhadap sesuatu yang membuat seluruh kampung itu bangga. Bangga. Wih, mahasiswa Gajah Mada lu, jangan main-main. Ini nanti anak ini lulus jadi DRS. Kayak DRS Muhammad Hatta. Gitu padanannya gitu. Tuh zaman itu tuh DRS Muhammad Hatta. Ya itu bisa dibilang tahun 80 ke bawah lah ya. 80 ke bawah. Iya. 80 ke bawah. Dan bukan 60, aku nggak tahu zaman tahun 60 seperti apa. Iya, 80 ke bawah. Ya, tapi itu harinya 70-an. Iya. Masih kayak begitu. Jadi bangga, Bung. Dan orang tuanya yang punya anak kok sekolah di Gajah Mada, orang tuanya terjunjung tinggi, derajat junjung. Apalagi kalau kita luar Jawa, wah itu keren. Lebih lagi ya. Kan? Itu dia. Luar Jawa, wah tamat bisa masuk UI, Gajah Mada, ITB. Wah, itu. Gajah Mada. Kalau di tempatku Gajah Mada. Atau bahkan kadang-kadang secara agak sekolah di Jogja. Iya, Jogja. Jogja banyak sekali universitasnya. Macam-macam. Nah, anak yang menjadi mahasiswa macam itu, Gajah Mada, itu ngangkat derajatnya orang tua, menjunjung tinggi derajat orang tua, dan dia sendiri menjadi kekuatan perubahan bagi nama keluarga. Nama keluarga bahagia itu bukan hanya nuclear family, itu extended family. Sampai ke tingkat kampung, sampai ke tingkat kecamatan. Jadi bagaimana orang kalau punya ijazah kok malah dianggap disembunyikan itu seperti apa masalahnya? Seperti kemaluan. Seperti apalah gitu yang nggak penting-penting, apa urusannya? Kan pamer, Bung. Dan kalau kita menunjukkan itu juga bukan karena kita sombong, bukan karena kita pamer. Kalau kita bilang gua ini dokter Andes, oh sombong amat loh, apa yang sombong? Kan ada ini teman gua tuh, dia dokter ahli jantung, gue dokter ahli jantung, emang sombong dia? Ada teman yang lain lagi, oh gue bidan, memang sombong kalau dia ngaku bidan. Nah, kenyataannya bidan. Satu lagi aku wartawan. Nggak bohong, nggak sombong, nggak. Dan dulu biasanya kalau insinyur kan, itu lebih lagi. Insinyur, ya Soekarno. Iya, insinyur gitu. Jadi nggak mungkin disembunyi-sembunyikan ya. Untuk apa? Kita harus banggakan. Di situ ironi. Jadi secara kajian antropologisnya, kalau ada orang yang bersikap menutup-nutupi gimana itu, Kang? Itu dari sudut kultur itu namanya penyimpangan budaya. Penyimpangan budaya itu terjadi karena ada sesuatu yang namanya penyimpangan perilaku psikologis. Ada dari sudut itu. Ya begitu. Nah,
sekarang Kang, kalau kita lihat kajiannya sosial politiknya, misalnya antropologisnya juga, kok bisa yang mempermasalahkan itu alumni UGM sendiri? Jangan lupa, Dr. Tifa alumni Fakultas Kedokteran UGM. Betul. Bahkan S2 dan S3. Di situ juga. Ya, Rismond S2 dan S3. Sorry, S1 dan S2, Dr. Tifa tadi. Kemudian Rismond S1 S2 teknik elektro UGM. Kanjengnya S1. S1 di situ. S2 nggak di situ. S2 nggak di situ. Dia S2 di MKes, Master Kesehatan malah. Oke. Nah, tapi intinya adalah mereka adalah sarjana-sarjana UGM yang punya kualitas, ya kan? Karena mereka sudah punya kiprah di masyarakat, punya nama dan lain sebagainya. Silakan, Kang. Apa ironi seperti apa ini? Kok alumni UGM mempermasalahkan ijazah dari seorang mantan presiden yang UGM pula mengakunya begitu. Nah, gimana Kang? Nah, ini ada Bung, ada pembela. Pembela fanatis. Orang yang pada dasarnya itu melakukan suatu kultus. Orang kalau sudah sampai pada tingkat kultus itu artinya dia fanatis buta. Itu membela, dia ada berteriak, ada presiden yang lain. Kenapa presiden yang lain itu nggak ditanya ijazahnya? Ada yang jawab, Bung. Emang presiden lain ada gejala penyimpangan? Apa alasannya? Orang mesti mengogrek-ogrek, mesti nyari-nyari kesalahannya SBY dalam usulan ijazah. Apa yang menyebabkan? Kan nggak ada tanda yang bisa mempertanyakan itu. Kalau kawan satu ini pemimpin geng Jogja Ngetan, ini kan ada gejalanya. Ada suatu fenomena yang menimbulkan sesuatu yang membuat ketiga orang ini, Tritunggal ini, memiliki suatu academic curiosity. Keingintahuan ya. Keingintahuan akademis. Bener nggak orang ini datang dari sini? Ini sekolah gua nih. Gua sekolah sini, mentat gua. Mau dapat ijazah itu fight. Malam-malam nulis makalah, siang-siang ikuti kuliah. Hujan, badai, menakutkan, kita tidak takut demi kuliah, demi ilmu pengetahuan. Lah kok ini, kok yang sokol kelihatannya menandakan ongkang-ongkang, kok dia punya ijazah? Apakah itu benar? Apakah itu benar? Itu pertanyaan begitu, jawabannya barangkali benar. Dia yang bertanya itu, yang tiga orang itu masing-masing, yang mungkin benar. Tapi kan itu mungkin. Kita ini ilmuwan itu tidak boleh bicara pada level kemungkinan. Itu make it everything sure. Baru hipotesis, ya kan? Itu baru hipotesis. Make it everything sure. Bikin itu pembuktian lapangan. Field research, ya kan? Field research. Dengan aneka macam metodologi. Oh, jangan salah, aku bisa ngomong field research karena aku peneliti kan, Bung. Aku orang LIPI. Jadi berhak aku mempunyai otoriti. Sangat otoritatif aku bicara tentang bagaimana field research, bagaimana academic curiosity itu dipuaskan menjadi membuat kita terjun ke lapangan. Yang membuat kita terjun ke lapangan ialah academic curiosity, mungkin kekecewaan, mungkin kemarahan, mungkin kejengkelan, mungkin pertanyaan tingkat tinggi, dan tertuju hanya kepada orang itu. Peduli amat ada SBY. SBY nggak ada pertanyaan, masa gue suruh ngogrek-ngogrek SBY lagi tidur enak-enak, ya nggak bisa. Dan kalau kita bicara mengenai sebuah kegiatan ilmiah, mungkin nggak penting motivasinya apa, kan sepanjang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Let's say saya melakukan penelitian karena saya misal jengkel dengan orang itu, kan nggak ada masalah. Nggak ada salah. Yang paling penting kegiatan ilmiahnya bisa dipertanggungjawabkan. Dari mulai dari hipotesis, analisis, kesimpulan, kan begitu. Jengkel itu urusan pribadi. Kemudian memilih objek penelitian itu pilihan pribadi. Tetapi bagaimana hal-hal yang sifatnya pribadi itu diobjektifikasi, dinetralkan. Jangan emosi kita ikut ke dalam campur tangan pencarian terhadap the so-called the truth. Tidak boleh.
dan mereka melakukan itu.